Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita simak penayangan safety briefing yang disampaikan dari JW Marriott Hotel Yogyakarta. Ladies and gentlemen, welcome to Yogyakarta Marriott Hotel. Thank you for choosing our hotel as the venue of your meeting and event today. As your safety is our priority, please give us your attention as we bring you through this important safety and emergency briefing before the event begins. At the moment, we are in the Kraton Ballroom, located on the second floor of the hotel building. Kraton Ballroom is equipped with 14 exit doors and 6 evacuation boats as displayed on the screen that will lead us to the assembly point in front of the main lobby hotel. Take a few moments now to locate your nearest exit, which may be behind you. In the event of an emergency and required to evacuate the building, there are 2 nearest emergency exits located next to the lift landing. In the unlikely event of an emergency or when you heard a commanding drop, cover, hold on, find a safety underneath a sturdy surface away from dangerous object that could fall into you. Protect and cover your head while holding onto your covering until the shaking stops. Fire equipment is located next to wedding preparation room, corridor, foyer, ballroom 3, and next to the staircase D and E. We remind you that this is a non-smoking area. Smoking, including the charging and use of e-cigarettes, is prohibited throughout the hotel area. When you hear the first alarm, please remain alert and prepare yourself for any possible evacuation. And when you hear the second continuous alarm followed by announcement on the public address system, please leave the floor immediately by using the exit doors nearest to you and proceed to the nearest emergency exit. Our fire wardens will direct you to the assembly area. Please do not use the elevators. Try to re-enter the building or go down to the car park until instructed it is safe to do so. On behalf of the management and my fellow associates, we hope you will have an enjoyable experience at Yogyakarta Marriott Hotel. Thank you. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia, merdeka, merdeka, hidup
dipersilakan duduk kembali. Antrai kampus Victor Kasih sambulan nomre Sekar gadung Tungas kandang tersebutlah sebuah negeri yang panjang punjung pasir bukir mari Paklo Jinawi Toto tentrem Kertoraharjo. Di dalamnya terkandung berbagai sumber energi, gas alam, batu bara, minyak bumi, sumber kemakmuran rakyat negeri ini. Lantas negeri manakah yang begitu kaya raya ini? Negeri ini bernama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh kedamaian bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin yang berbahagia,
Selamat datang di Marriott Hotel Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya telah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam acara pembukaan Forum Fasilitas Produksi Minyak FFPM 2023. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kali ini dengan tema Towards a Sustainable Future, Designing, Executing, and Maintaining Safe and Reliable Facilities in the Energy Transition yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia atau IAFMI dan SKK Migas. Mohon izin memperkenalkan diri, sebuah kehormatan bagi saya Alin Laksmi dipercaya untuk memandu acara pada hari ini. Pertama-tama kami akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini dan izinkan saya untuk menyapa sekaligus memperkenalkan tamu undangan kita pada pagi hari ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Sugeng Rawuh Sultan. Kemudian selamat datang kepada Bapak Wahyu Wibowo Jasmari selaku Deputi Eksploitasi SKK Migas. Selamat datang kepada Bapak Taufik Aditya Warman selaku Ketua IAFMI. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Triharyo Indrawan Susilo selaku Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur yang mewakili Kementerian ESDM. Terima kasih juga telah berkenan hadir Bapak Nur Arifin Muhammad selaku Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, peserta, dan sponsorship pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara pembukaan Forum Fasilitas Produksi Minyak atau FFPM 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkanlah saya membacakan latar belakang acara pada hari ini. Sejalan dengan tuntutan global akan energi yang lebih bersih dan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem kita, IAFMI sebagai organisasi para profesional fasilitas produksi di hulu, tengah, dan hilir migas berkomitmen untuk mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam agenda besar ini. Era energi bersih akan datang dan industri kita tidak dapat menghindarinya. Kita perlu mendorong penemuan dan inovasi teknologi dan non-teknologi. Bahan bakar fosil dan energi bersih mungkin tampak seperti dua kutub yang berlawanan. Akan tetapi, selalu ada ruang di antaranya yang membutuhkan kontribusi kita. Merupakan kewajiban moral kita untuk menghasilkan lebih sedikit emisi karbon untuk lingkungan yang berkelanjutan. Dari perspektif IAFMI, salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas produksi yang aman dan handal. Demikianlah sedikit penjelasan tentang acara FFPM 2023 yang tentunya tahun ini merupakan tahun kelima dan diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 2023 dengan tema Towards a Sustainable Future, Designing, Executing, and Maintaining Safe and Reliability Facility in the Energy Transition. Agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar,
maka kita akan bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan doa dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat Bapak Iwan Gunawan berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semuanya, marilah kita semua bersama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyerahkan semua perkara dan urusan kita kepadanya, agar kita selalu mendapat bimbingan, perlindungan dan bantuan darinya. Saya akan memimpin doa ini secara agama Islam, yaitu agama yang saya anut. Bagi hadirin yang beragama lain, saya persilakan untuk berdoa menurut keyakinan Bapak dan Ibu masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami semua berkumpul di sini untuk melaksanakan acara seminar, diskusi, dan tukar pikiran dalam forum fasilitas produksi migas. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini. Berilah kami petunjuk agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Berilah hidayahmu kepada kami semua agar kami dapat berdiskusi dengan lancar dan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kami semua, bagi masyarakat Indonesia dan bagi dunia migas yang kami geluti sehari-hari. Sesuai dengan tema yang kami bawa pada forum kali ini, Towards a Sustainable Future. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iwan Gunawan telah berkenan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat dan berkat bagi kita semua. Amin. Memasuki acara selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Andi Pakar selaku Ketua Panitia berkenan untuk menyampaikan laporannya. Kepada Bapak Andi Pakar kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Yang saya hormati Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh staf khusus Menteri Bidang Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur, Bapak Triharyo Indrawan Susilo. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang saya hormati Kepala SKK Migas yang diwakili oleh Deputi Eksploitasi Bapak Wahyu Wibowo. Yang saya hormati jajaran manajemen SKK Migas, para direksi perusahaan bidang hulu dan hilir industri migas.
Yang saya hormati Ketua IAFMI serta jajaran pengurus IAFMI dan seluruh sponsor pendukung acara serta hadirin semua. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kami Panitia Forum Fasilitas Produksi Migas FFPM 2023 mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan, panelis, pembicara, moderator, sponsor, dan peserta. Tidak lupa, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dengan sepenuh kerendahan hati, kami panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. FPM merupakan kegiatan rutin tahunan IAFMI dan SKK Migas yang mana pada tahun ini mengangkat tema Towards a Sustainable Future yang sejalan dengan upaya dunia untuk mengurangi emisi karbon dan menuju transisi net zero 2050. FPM 2023 menyajikan 4 technical session, yaitu Design and Technology, Project Management, Operating and Maintenance, dan Sustainable Energy, 1 Business Forum, dan juga Innovation Award. Pada FPM tahun ini tercatat kurang lebih 650 orang yang akan hadir, didukung oleh 36 sponsor, 57 narasumber, dan berbagai perusahaan dari latar belakang, dan juga kita menyajikan 30 booth exhibition. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, baik dari Kementerian SDM dan BUMN, SKK Migas, perusahaan hulu dan hilir migas, dan perusahaan-perusahaan penyedia jasa migas, dan serta forum yang sudah dihadiri acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana sesuai harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Andi Palkar selaku Ketua Panitia berkenan untuk menyampaikan laporannya. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Taufik Aditya Warman selaku Ketua Umum IAFMI sekaligus sebagai CEO of Kilang Pertamina Internasional berkenan untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Taufik Aditya Warman kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif yang pada kesempatan ini diwakili oleh Staf Sus Menteri SDM, Bapak Tri Susilo Indrawan. Yang saya hormati Kepala SKK Migas, Pak Dwi Sucipto yang diwakili oleh Bapak Wahyu Wibowo beserta jajaran yang hadir pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan hulu, hilir, dan midstream migas. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan penyedia barang dan jasa industri migas, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti pembukaan acara Forum Fasilitas Produksi Migas atau FFPM tahun 2023 yang diselenggarakan oleh IAFMI, di mana diselenggarakan dimulai hari ini Selasa 29 Agustus 2023 hingga Kamis 31 Agustus 2023. FFPM merupakan kegiatan yang didukung penuh oleh SKK Migas dan telah secara rutin dilaksanakan sejak tahun 2018. Dan tahun ini berkesempatan untuk diselenggarakan kembali di Kota Yogyakarta. Tentunya ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menyambut rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama berdiskusi, berbagi ide,
dan pengetahuan untuk kemajuan industri migas nasional. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, Forum Fasilitas Produksi Migas tahun ini mengusung tema Toward a Sustainable Future, Designing, Executing, and Maintaining Safe and Reliable Facilities in Energy Transition. Tema ini sejalan dengan tuntutan global akan transisi energi yang berorientasi pada bisnis yang ramah lingkungan serta bisnis yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan transisi energi, baik pemerintah, badan usaha, dan perusahaan dihadapkan pada tantangan dengan apa yang disebut dengan energy trilemma, yaitu bagaimana kita mampu untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan tiga aspek krusial, yaitu energy security yang berkaitan dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi nasional, contohnya pada konteks hulu, yaitu target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 billion standar kubik feet per hari pada tahun 2030, hingga hilir, yaitu pemenuhan produk turunan minyak mentah yang saat ini baru 60% dipenuhi oleh kilang nasional. Yang kedua, energy equity, bagaimana dalam menjalankan bisnis, investasi yang dikeluarkan harus optimal, serta tidak kalah penting adalah untuk menjaga daya beli masyarakat melalui produk yang affordable. Yang ketiga, environmental sustainability, yang akhir-akhir ini menjadi topik yang sangat hangat, di mana Indonesia telah menargetkan net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, dan porsi EBT pun ditargetkan meningkat secara signifikan. Ketiga aspek tersebut memiliki fokus yang berbeda dan keunikan tersendiri, dan disitulah letak kita sebagai para praktisi, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama menemukan titik equilibrium atau titik kesetimbangan, sehingga tujuan masing-masing dapat tercapai secara optimum dan dapat tercipta bisnis migas yang berkelanjutan. Khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan net zero emission, ini telah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan di Indonesia, di antaranya flare gas recovery system di industri hulu dan hilir, CCS dan CCUS di lapangan Jatibarang, LPG booster system di Bontang, produksi biofuel dan carbon neutral fuel, pemanfaatan utilitas eksternal seperti power dan gas, advanced process control untuk optimasi produksi, serta banyak lagi hal yang lainnya. Implementasi dari kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan nasional, namun juga meningkatkan citra dan rating korporasi dalam Sustainable Development Goals atau SDG, dan juga Environment, Social, and Governance atau ESG, sehingga semakin memudahkan perusahaan yang berorientasi pada lingkungan untuk dapat berkembang dan berinvestasi ke depannya. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para peserta, para sponsor, dan para pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan FFPM 2023 ini. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat menikmati acara ini hingga usai, mendapatkan manfaat dari paparan para narasumber dan mengembangkan networking dengan para pemain di industri ini. Selamat berkonvensi dan menikmati pameran di acara FFPM 2023 ini. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa membeli bakpia. Ayo kita kumpul bersama di acara FFPM 2023. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Taufik Aditya Warman telah berkenan untuk memberikan sambutan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Wahyu Wibowo Jasmari selaku Deputi Eksploitasi SKK Migas yang mewakili Kepala SKK Migas berkenan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Wahyu Wibowo Jasmari, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama izinkan saya menghaturkan permohonan maaf, Bapak Kepala SKK Migas tidak bisa hadir. Saya mewakili beliau untuk menyampaikan speech-nya. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta jajarannya. Syukur rawuh, Pak. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beserta jajarannya yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hengki. Saya nggak begitu kenal kalau Pak Tri, saya kenalnya Pak Hengki. Kenapa Pak Hengki? Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Pak Taufik. Yang terhormat Direktur Jenderal Migas yang diwakili oleh Pak Nur Arifin Muhammad. Yang kami hormati para narasumber FFPM 2023, para undangan dari berbagai kementerian, lembaga negara, KKS, perguruan tinggi maupun perusahaan, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap peserta FFPM yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa semuanya berkumpul di sini dalam gelaran forum Fasilitas Produksi Migas tahun 2023 atau FFPM 2023 yang pada kesempatan kali ini kita kembali ke kota yang selalu ada di hati kita yaitu di Yogyakarta. FFPM ini merupakan kolaborasi yang diselenggarakan oleh SKK Migas dan IAFMI yang merupakan tempat berkumpulnya ilmuwan-ilmuwan, praktisi-praktisi terbaik di bagian fasilitas produksi di Indonesia yang bernaung dalam forum ini merupakan acara tahunan sebagai wadah dari para pelaku industri migas nasional. Semoga semua dapat mengikuti acara ini dengan baik dan lancar dan memberi kontribusi yang optimal pada acara ini. Semalam kita sudah disambut dengan gempa. Semoga ini menjadikan hal yang lebih Jogja ini menjadi sesuatu yang lebih menarik dan lebih berkesan. Dan untuk kembali lagi ke sini, dan saya yakin semua pelaku industri migas tahu kenapa gempa terjadi di Yogyakarta, karena memang tempatnya cukup strategis. Bapak Ibu yang saya hormati, FFPM 2023 mengusung tema Toward a Sustainability Future, Designing, Executing, and Maintaining Safe and Reliable Facilities in the Energy Transition. Tema ini sangat relevan dalam masa transisi yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merubah tatanan industri di negara kita. Pada masa transisi energi ini, semua industri termasuk industri hulu migas maupun hilir harus melakukan upaya-upaya pengurangan emisi untuk mendukung program pemerintah mencapai komitmen net zero yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua di tahun 2060 atau lebih cepat. Adanya komitmen global ini menyebabkan sebagian investasi diarahkan ke sektor renewable energy, sehingga investasi di sektor migas semakin tertekan. Dalam kondisi seperti ini diperlukan upaya-upaya khusus agar investasi di sektor hulu migas tetap dapat dipertahankan, tetap menarik bagi investor yang akan melakukan investasi di hulu migas. Hal-hal yang perlu kita sadari bersama adalah di tengah masa transisi energi ini kita tidak boleh melupakan aspek ketahanan energi demi kedaulatan dan kemajuan negara. Dalam konteks ini industri migas sangat berperan untuk menjembatani transisi energi tersebut. Lebih dari itu, industri migas masih menjadi kunci penyediaan energi bagi transisi masa depan Indonesia. Tentunya
kita dari sisi pelaku industri hulu migas tidak bisa melakukan kerja dengan pendekatan yang biasa atau yang biasanya kita sebut business as usual. Sejumlah adaptasi dan perubahan harus kita lakukan dalam masa transisi ini. Salah satu adalah bagaimana kita dapat melakukan kegiatan operasi migas dengan meminimumkan emisi karbon yang tadi sempat inisiatifnya disinggung oleh Pak Ketua IAFMI. Pendekatan-pendekatan baru ini tentunya akan memberikan peluang sekaligus tantangan yang harus kita hadapi dengan strategi dalam menghadapinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pentingnya industri migas untuk ketahanan energi nasional, kita harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi nasional dan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan perlindungan lingkungan. Secara tahunan industri hulu migas diamanati target lifting migas nasional seperti yang kita tahu. Selain itu, kita juga telah mencanangkan target produksi 1 juta barel di tahun 2030 beserta 12 billion standar kubik feet. Untuk mendukung upaya tersebut, kontribusi seluruh pemangku kepentingan di industri hulu migas sangat dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Dari sisi fasilitas produksi migas, keandalan fasilitas merupakan salah satu kunci pencapaian target produksi migas. Kita sudah mengamati bertahun-tahun bahwa gangguan produksi fasilitas produksi menjadi salah satu kontributor terkait dengan kehilangan produksi yang ada di Indonesia. Saya dan Pak Hengki tentunya tahu setiap malam kalau produksi sudah berada di level di bawah 600, Pak Menteri selalu mem-WA kenapa produksi ini lifting ini turun, dan tentunya salah satu yang menjadi kontributor utama adalah kehandalan dari fasilitas kita yang memang sebagian besar sudah di atas 30 tahun. Dan seharusnya forum ini yang kalau dijumlah experience-nya dari orang yang hadir mungkin ribuan tahun, seharusnya bisa memunculkan inovasi-inovasi baru sehingga lapangan-lapangan yang sudah tua kita bisa tingkatkan rehabilitas dan kehandalan fasilitinya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan FFPM 2023 yang dilakukan selama 3 hari ini menghadirkan berbagai narasumber praktisi khususnya dalam bidang fasilitas produksi migas. Apalagi pada FFPM 2022 ini juga akan diadakan Innovation Award untuk pertama kalinya. Innovation Award ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menghadirkan semangat continuous improvement khususnya bagi para praktisi fasilitas produksi di Indonesia. FFPM ini juga diharapkan sebagai sarana networking dan kolaborasi para pemangku kepentingan, juga untuk membuka wawasan untuk mencari terobosan-terobosan yang tadi telah disampaikan. Hal tersebut sangat diperlukan di tengah tantangan-tantangan yang ada pada masa energi transisi ini, sehingga industri migas tetap dapat memainkan peran menjadi kunci bagi ketahanan energi di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, semoga rangkaian acara FFPM 2023 ini dapat menghasilkan rumusan strategi sebagai bekal industri hulu migas dan hilir tentunya menghadapi tantangan masa transisi energi. Selain itu tentunya dapat memberikan manfaat bagi para individu yang hadir dalam kegiatan ini, bagi seluruh pemangku kepentingan industri migas, dan tentunya membawa manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mari kita satukan semangat sehingga kita dapat bergerak lebih cepat dan lebih konsisten menuju target jangka panjang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua usaha yang kita jalankan. Akhir kata saya ucapkan, one team, one goal, 1 million, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon tetap berada di tempat. Bapak Wahyu Wibowo Jasmari dan berkenan untuk menerima memento apresiasi yang akan diberikan oleh Bapak G. Daru Dewanto selaku Sekjen IAFMI. Kepada Bapak G. Daru Dewanto, kami silakan berkenan bergabung bersama kami di atas panggung.
Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wahyu Wibowo Jasmari selaku Deputi Eksploitasi SKK Migas yang mewakili Kepala SKK Migas telah berkenan untuk memberikan sambutan, dan terima kasih kepada Bapak G. Daru Dewanto selaku Sekjen IAFMI berkenan untuk memberikan memento apresiasi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Tri Haryo Indrawan Susilo, Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ISDM. Yang kami hormati Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia beserta jajaran pengurus serta anggotanya. Yang saya hormati para narasumber, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri forum fasilitasi produksi minyak dan gas bumi Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, kami menyambut serta mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, narasumber, para tamu undangan yang telah hadir di kota ini. Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam acara Forum Fasilitasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia adalah sebuah kehormatan, dan kami sangat merasa bersyukur atas dipilihnya Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan acara yang begitu penting ini. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta selalu berkomitmen untuk mendukung dan mendorong perkembangan sektor energi di Indonesia. Minyak dan gas bumi adalah aset berharga untuk negara ini, dan keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya. Saat ini tantangan dalam memastikan pasokan energi yang handal dan berkelanjutan semakin kompleks, terutama dalam konteks perubahan iklim global dan kebutuhan generasi mendatang. Energi berkelanjutan adalah konsep penting yang harus menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya energi kita. Konsep ini menyuarakan perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi saat ini dengan perlindungan lingkungan dan kesinambungan bagi generasi yang akan datang. Dalam konteks produksi minyak dan gas bumi, perlu adanya transformasi menuju praktek yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.
Di Yogyakarta, kami mencoba telah mengembangkan berbagai inisiatif serta mengaplikasikan energi berkelanjutan. Pasar buah di Gamping, sebelah timur misalnya, sejak 5 tahun yang lalu telah memanfaatkan sampah dari buah yang busuk menjadi energi listrik dengan teknologi yang diadopsi dari Swedia. Pemerintah juga mendirikan Baron Technopark di Kabupaten Gunung Kidul sebagai pusat penelitian pemanfaatan energi terbarukan, di mana riset pemanfaatan angin dan matahari sebagai sumber tenaga pembangkit listrik terus dilakukan. Kami juga pemerintah daerah menyelesaikan dan meresmikan pemanfaatan energi matahari dalam upaya mengatasi kebutuhan air warga di Gunung Kidul. Teknologi ini disebut sebagai sistem pompa air tenaga surya. Kami juga baru saja menandatangani dengan PLN ya, untuk menanam pohon tertentu, tapi juga untuk mengubah sampah bisa menjadi pengganti energi batu bara bagi PLN. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga mohon doa restu. Kami di Yogyakarta ini punya filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Kami tidak berani untuk mengkurung bahasa Inggrisnya apa gitu. Kami nggak berani, takut kalau salah. Karena ini kita daftarkan menjadi bagian dari UNESCO. Satu-satunya filosofi dalam planologi kota itu kita daftarkan di UNESCO. Bukan bangunan kuno, tapi filosofinya. Itu satu-satunya di dunia. Yang nanti tanggal 22 September ini akan diplenokan untuk diterima atau tidak. Kebetulan tempatnya di Riyadh, Arab Saudi. Di mana ternyata dalam diskusi-diskusi lanjutan dengan UNESCO, akhirnya UNESCO menerjemahkan dalam bahasa Inggris yang dimaksud Hamemayu Hayuning Bawono adalah Sustainable Development. Berarti pembangunan berkelanjutan itu diciptakan global abad 19. Jogja telah ada tahun 1755. Memang kami sangat ketat di dalam menerima investor maupun juga kondisi lingkungan yang ada di Jogja. Saya memang tidak ada kemampuan untuk nyetop sepeda motor dan mobil karena tiap hari ada pabrikan yang menciptakan, itu pemenang pemerintah pusat. Jadi tidak bisa membatasi. Kami percaya bahwa melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, kita dapat menciptakan langkah-langkah konkret menuju energi berkelanjutan. Ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang mengembangkan teknologi baru, pengurangan dampak lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan energi menjadi suatu hal yang penting yang harus kita dorong bersama. Semoga Forum Fasilitasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia ini, saya harapkan forum ini akan menjadi wadah yang produktif
untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan merumuskan solusi dalam menjawab tantangan energi berkelanjutan di Indonesia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tetap berada di atas panggung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkenan untuk menerima memento apresiasi yang akan diberikan oleh Bapak Wahyu Wibowo Jasmari. Kami silakan Bapak Wahyu Wibowo Jasmari selaku Deputi Eksploitasi SKK Migas berkenan untuk memberikan memento penghargaan. Sekali lagi kita saksikan bersama-sama memento apresiasi penghargaan diberikan dari Bapak Wahyu Wibowo kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kami silakan berkenan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita saksikan sambutan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan persembahan berikut ini. Goro-goro ruhoro Purnita Bayu mesas musus mawelasan Arto mulano cacar Bukolo Tapi ketika bumi dilanda gonjang ganjing, negeri ini turut diselimati polusi. Mencari sumber energi transisi, selamatkan bumi menuju zero emisi. Kita tak ingin bumi ini semakin sakit. Tantangan di depan sudah menanti. 2060 kita harus bergandengan tangan wujudkan net zero emission.
Polusi dan pemanasan global harus kita cegah agar tak semakin parah. Tuntutan energi bersih harus kita jawab dengan inovasi teknologi. Satu dasawarsa Yami sudah kita lewati. Bangkit lagi dan kini saatnya kita berlari. Pastikan keberlanjutan energi demi anak cucu pemilik negeri. Forum Fasilitas Produksi Migas FFPM 2023 yang kelima. Saatnya para pahlawan dari hulu ke hilir merancang kontribusi energi transisi, hasilkan emisi karbon ramah lingkungan, bertransformasi menuju energi bersih. Sambut era energi bersih dengan merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas produksi yang aman dan handal dalam FFPM 2023. Kami mengundang kembali dengan hormat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan untuk naik ke atas panggung dan memukul gong sebagai tanda dibukanya secara resmi FFPM 2023. Didampingi oleh Ketua Umum IAFMI Bapak Taufik Aditya Warman, Deputi Eksploitasi SKK Migas Bapak Wahyu Wibowo Jasmari,
Staf khusus Menteri Bidang Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur yang mewakili Kementerian ESDM Bapak Tri Haryo Indrawan Susilo dan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas Bapak Nur Arifin Muhammad. Hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dibukanya secara resmi FFPM 2023. Baru saja kita saksikan acara FFPM 2023 telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Andi Palkar selaku Ketua Panitia dan PT Pertamina EP, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Trakindo Utama berkenan untuk bergabung bersama kami ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara FFPM 2023 secara resmi telah dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan acara ini bisa terselenggara dengan baik. Selanjutnya, kami mengundang kembali dengan hormat Bapak Tri Haryo Indrawan Susilo selaku Staf Sus Menteri Bidang Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur yang mewakili Kementerian ESDM agar berkenan untuk menyampaikan keynote speech. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan profil beliau secara singkat. Bapak Tri Haryo Indrawan Susilo menamatkan S1 di ITB Teknik Kimia tahun 1977 sampai 1981, kemudian melanjutkan S2 di University of Arizona 1982 sampai 1984. Kemudian saat ini menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM 2019 hingga hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Tri Haryo Indrawan Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X yang kami hormati, Pak Wahyu Wibowo, Deputi Eksploitasi yang mewakili Kepala SKK Migas yang kami hormati, Pak Taufik Aditya Warman selaku Ketua YAFMI yang kami hormati, Pak Muhammad Nur Arifin, Direktur Hulu Migas yang mewakili Dirjen Migas yang kami hormati, serta para peserta Forum Fasilitas Produksi Migas yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya lah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah acara di kota yang sangat indah ini, kota Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini insya Allah saya akan melaporkan
kepada Pak Gubernur karena dan juga seluruh rekan-rekan di sini, karena tanpa adanya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak ada Indonesia. Indonesia tidak ada. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini marilah kita laporkan kepada beliau progres industri migas yang kita cintai sampai hari ini dan ke depan bagaimana. Selain itu ada satu rahasia lagi yang teman-teman mungkin tidak tahu, terutama para sahabat saya. Panggilan saya adalah Hengki. Tadi saya ceritakan ke Sri Sultan bahwa itu adalah kekaguman ayah saya pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu nickname-nya adalah Hengki. Jadi matur nuwun atas ininya. Nyun sewu nih kalau salah, dan ini tadi betul kata Pak Sri Sultan. Baik, kami laporkan next. Pagi ini kami akan melaporkan kondisi investasi migas tahun 2019 sampai hari ini bagaimana dan apa yang terjadi. Lalu juga tentang Indonesia Timur, 5 fokus area, migas non-konvensional, migas konvensional, CCS dan CCUS. Next, tahun 2019 inilah yang terjadi. Pak Menteri SDM sangat khawatir karena seluruh perusahaan-perusahaan migas dunia, oil majors atau sebagian besar yang ada di Indonesia keluar dari Indonesia. Contohnya Chevron keluar dari Rokan, tentu karena ada Pertamina masuk, dan juga keluar dari IDD, Indonesia Deepwater Development di Kalimantan Timur. ConocoPhillips keluar, Shell keluar. Sebabnya macam-macam lah. Salah satunya tentu pengalihan ke Pertamina. Lalu kedua juga masalah transisi energi. Lalu yang ketiga persyaratan yang terlalu dipaksakan mengenai growth split dan tidak menarik. Indonesia tidak menarik. Yang terakhir adalah masalah participating interest. Akibatnya investor-investor migas keluar dari Indonesia. Dan ini tentunya tidak mungkin pemerintah Indonesia hanya mengharapkan pada Pertamina. Kalau investor migas yang besar dan raksasa keluar, siapa yang akan memproduksi? Karena satu sumur eksplorasi pengeboran misalnya di Andaman Aceh $125 juta, belum tentu ketemu. Next, tapi hari ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian kami laporkan dan juga kepada Pak Gubernur, insya Allah pada bulan September produksi dari LNG Tangguh 3 akan mulai menghasilkan LNG. Ini Pak Wahyu yang kerja keras, Pak Daru yang kerja keras, sekitar 3 juta ton. Jika itu terjadi dan produksi dari Jambaran Tiung Biru sudah mencapai 192, produksi dari HCML, Husky dari MDA, MDH sudah pernah 120, sekarang 70. Dengan Tangguh 3 produksi, Bapak-bapak dan Ibu, Indonesia kembali meningkat. Sejak era Presiden Soeharto itu turun, sekarang kembali meningkat. Insya Allah. Nah, inilah potret masuknya kembali atau berkembangnya investor oil and gas di Indonesia. Sebagai contoh, Harbor Energy di Aceh menemukan timpan. Pengeborannya berhasil. Insya Allah akan menemukan cadangan besar sehingga LNG di Arun akan hidup kembali. EOG Resources akan masuk mencari MNK, migas non-konvensional. Repsol akan mengembangkan Saka Kemang. Saya lupa taruh Petrocina. Jabung akan dikembangkan untuk produksi gas di Sumatera Selatan. Juga INI sudah mengakuisisi Chevron IDD. Jadi INI sekarang sudah mengembangkan Jangkrik, Merakes akan mengembangkan Maha dan Merakes East. Setelah itu IDD, 7 to 10 billion dollar investment. Bapak-bapak dan Ibu saya laporkan, LNG plant di Lok Semawe itu memang menunggu harbor. Tetapi LNG plant di Bontang yang tadinya tinggal 1 train sekarang kembali ke 3 train. Karena dari Merakes yang tadinya sekitar 70 mm ternyata 700. Ya. ExxonMobil di Cepu menemukan area baru namanya Clastic Area. Lelang wilayah kerja migas.
sepanjang bertahun-tahun tidak ada yang ikut lelang. Tetapi lelang wilayah kerja Agung, ini Pak Nur Arifin yang kerja keras, diambil oleh BP. BP memenangkan, belum pernah terjadi. Oil and gas major ikut lelang dan ingin menang. Petronas baru saja masuk ke Masela, BP akan mengembangkan PSC-nya diperpanjang dan UCC project, Genting Oil dan sebagainya. Kenapa? Inilah terjadi dalam waktu singkat perubahan insentif fiskal yang lebih atraktif. Karena kita bersaing Bapak-bapak dan Ibu. Orang akan ke Vietnam, ke Timur Tengah, ke Afrika yang lebih atraktif bila tidak dibuat menarik. Gross split ataupun production sharing silahkan pilihlah. Ambil saja mana yang diminati. Participating interest ditata. Kalau memang harus di carry, splitnya ditambah K3S-nya. CCS dan CCUS didorong. Dan masalah perpajakan termasuk komitmen kerja pasti diatur. Boleh kalau memang tidak digunakan di satu area, bisa digunakan di area lain. Dengan itu rekan-rekan ya IAFMI dan FFPM ini, bisnis migas akan booming. I'm sure of it. Kita akan booming ke depan. Next, bagaimanakah itu terjadi? Tadi saya sudah bercerita tentang meningkatnya produksi migas, tapi gas. Bagaimana minyak bumi? Bagaimana minyak bumi? Ini adalah permasalahan yang menjadi pemikiran Menteri bertahun-tahun sejak beliau masuk. Inilah apa langkah-langkah yang kita kerjakan. Next. Bapak-bapak nih Ibu, Indonesia itu kalau kita bagi dua, barat dan timur, dari 260 cekungan, hampir 130 cekungan yang dieksplorasi itu dari perbatasan Kalimantan dan Sulawesi ke arah barat. Lihat itulah warna bulat-bulat dan sebagainya itu. Sebagian besar di arah barat. Tetapi di arah timur tidak ada sama sekali. Menteri bertanya pada tim SKK, tim Dirjen, kenapa kok kita tidak ke timur? Ya Pak, karena tidak ada data seismiknya. Lalu kenapa tidak ada data seismiknya? Itu kan harus disediakan oleh pemerintah. Ya Pak, karena tidak ada yang melakukan data seismik katanya. Kajian, loh, kan ada dana namanya komitmen kerja pasti, Pak Gubernur. Komitmen kerja pasti itu uang dari produsen migas harus dicadangkan, digunakan untuk eksplorasi daerah yang belum tereksplorasi. Itulah namanya komitmen kerja pasti. 2009 Menteri langsung menginstruksikan 33.000 km seismik 2D di seluruh Indonesia Timur. Dan itu adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, inilah yang terjadi. Ini next adalah lokasi atau temuan dari para ahli dari dari daerah Indonesia Timur. Disebutnya adalah 5 fokus area. Ya. Ditemukan oleh para ahli dengan nama Banda Arc. Banda Arc ini adalah setengah lingkaran pertemuan antara 2 plates ya yang menjadikan minyak di situ. Apakah itu? Yaitu di Buton, di Seram, di Salawati, di Timor, dan di antara itu adalah Masela. Nah, tapi apa nih isinya? Isinya sebagian besar gas lagi. Pak Menteri tanya, tapi ini tidak mensolve minyak bumi. Bapak-bapak dan Ibu, minyak bumi ternyata ada di daerah Papua. Di sebelah barat Papua ada daerah namanya Warim. Ini sudah dikonfirm oleh para ahli dengan cadangannya cukup signifikan. Karena di Papua Nugini juga ada sumber minyak dan gas. Next, status hari ini singkat saja. Saya ingin cerita tentang Warim. Ini semua negara masuk. Cina 2 perusahaan, Rusia, Inggris, Eropa, Amerika, karena cukup besarnya cadangan. Pak Menteri tentu bersama-sama memohon arahan Pak Presiden ini dengan siapa ini? Karena ini masalah geostrategis dan geopolitik. Tetapi area-area lainnya silakan saja. Aru misalnya oleh Petronas, di Buton adalah oleh PHE dan Petrocina dan sebagainya, di Seram juga seperti itu, sekarang sudah joint study. Artinya Bapak-bapak dan Ibu, mudah-mudahan diarahkanlah gerakan eksplorasi dan eksploitasi ke Indonesia Timur. Next,
Lalu bagaimana dengan minyak bumi? Belum terjawab. Oke, ada warin. Oke, ada geostrategis. Oke, ada geopolitik. Tapi kapan? Kapan, kata Pak Menteri? Ini masih harus segera ini. Lalu berkat kerja keras tim SKK dan tim migas, kita akan masuk apa yang dilakukan Amerika, yaitu produksi migas non-konvensional atau disebutnya shale oil dan shale gas. Di manakah itu? Next. Tim SKK dan tim migas sudah melakukan riset dan berbagai kajian. Tidak sendiri, dengan perusahaan shale oil dan shale gas terkenal dari Amerika namanya EOG, itu melakukan berbagai inventarisasi. Inilah inventarisasi, saya tidak sebutkan secara detail, tetapi ternyata next, di manakah migas non konvensional atau minyak bumi yang terbesar adalah next terbesar di next di Rokan. Jadi di Rokan itu ya, karena memang produksi minyak bumi terbesar selama ini sepanjang sejarah Indonesia adalah di Rokan. Ternyata ada lapisan di atasnya yang juga mengandung minyak bumi non konvensional. Untuk itu Menteri bulan lalu sudah berkunjung melihat pengeboran pertama di Gulamo, dan kemudian rencana berikutnya adalah di Kelok. Ya, yaitu adalah pengeboran yang sifatnya menyamping, ya, horizontal drilling. Itu adalah play-nya. Jadi ada dua play, warna hijau adalah brown shale, lalu warna hitam di bawahnya adalah lower red bed. Nama aja ya. Brown shale itu BSH, lower red bed adalah LRB. Ya, inilah rencana di Rokan untuk MNK. Bapak-bapak dan Ibu, apabila dua well tadi di Gulamo dan Kelok berhasil, mari kita doa bersama ya, insya Allah, sehingga produksi minyak bumi bisa meningkat. Akan terjadi 600 sampai 700 well di 2026 mulai di daerah namanya BSH, brown shale, di atas, arahnya lebih ke vertikal. Nah, nanti yang lebih dalam lagi, arahnya horizontal. Yang lebih dalam lagi sekitar 150 sampai 300 well itu adalah di LRB, ya, lower red bed. Apakah itu pengeboran yang semakin miring atau tidak vertikal lagi, tidak horizontal lagi? Ini kalau terjadi FFPM sibuk nih, IAFMI sibuk nih. Ya kan? Next. Itulah di MNK, tetapi kita tidak hanya dengan teknologi tapi dengan insentif. Sudah dilaksanakan pertemuan-pertemuan rinci dipimpin Menteri langsung bagaimana skema insentif fiskalnya Indonesia untuk MNK minimal sama dengan Amerika sehingga investor itu masuk. Inilah paparan Pak Beni, Deputi Perencanaannya Pak Wahyu, bagaimana caranya supaya sistem royalti di Amerika bisa klop dengan sistem gross split di Indonesia. Ini sudah siap. Bila well 2 Gulamo Kelok berhasil, lanjutan ke exploration dan development wells, ya. Itu adalah rencananya. Mudah-mudahan dengan itu minyak bumi bisa meningkat kembali. Next. Nah, selain migas non konvensional, ada juga namanya migas konvensional. Ini pasti sudah bosen lah tabel gambar berikutnya. Next. Indonesia punya 70 miliar barel oil in place. Bosen lah ya ini ya, angka ini udah bosen ya. 70 miliar barel ini yang bisa diproduksi kira-kira 40 miliar barel. Tetapi yang ini sebagian besar di Rokan dan sebagainya. Tetapi yang baru diproduksi adalah 25 miliar barel, ya kan? Disebutnya adalah recovery factor. Recovery factor kita sangat rendah. Harusnya bisa sampai 40, berarti ada sekitar 15 miliar barel yang bisa diproduksi. 2010 saya memperkenalkan namanya Enhanced Oil Recovery sebagai komisaris Pertamina. 2023, 13 tahun kemudian tidak ada apa-apa. Belum bisa, belum. Ya, jadi bagaimana nih kita meningkatkan sisa minyak bumi yang bisa diproduksi, menambah produksi kita. Cadangan tidak usah dicari, ada di situ. Lalu Pak Menteri bertemu dengan para ahli duta besar dari Kuwait, ahli minyak dari Kuwait. Di Kuwait diperkenalkanlah
teknologi namanya nodal analysis. Nodal analysis. Apa ini nodal analysis? Ini rupanya. Di ITB ada ahlinya. Next page. Jadi, nodal analysis itu adalah well by well. Karena seperti kita datang ke dokter, ada yang sakit flu, ada yang sakit asma, ada yang sakit encok, ada yang sakit minyak bumi. Well itu seperti itu. Tidak bisa solusinya semua adalah dengan surfaktan. Tidak, karena ada masalah water cooling, ada masalah cement failure, ada masalah water cut, ada masalah packer, ada masalah dan sebagainya. Perforasi, beda-beda obatnya. Oh gitu ya, kata Profesor Dodi mengajarkan kepada saya dan Pak Menteri. Jadi gimana? Harus Pak, seperti kita ke dokter, didiagnostik dulu. Next page. Ini adalah diagnostiknya. Dianalisa, ya sakit batuk obat batuk, jangan dikasih sakit batuk dikasihnya obat encok, nggak cocok gitu kan? Oh gitu ya. Oke, next step ternyata Bapak dan Ibu sudah dilakukan di Jabung Petrocina. Jabung Petrocina 250 well pertama sudah dilakukan seperti ini. Ini ada tabel mana yang bisa menghasilkan produksi dan bagaimana yang bisa ditingkatkan. Jadi case by case. Lalu bisakah diterapkan di Rokan misalnya 13.000 wells? Bisa. Kenapa? Artificial intelligence. That's the key. Jadi kita akan menggunakan teknologi artificial. Di ruangan ini saya mengajak semua untuk memilih menerapkan teknologi yang antibiotiknya tepat guna. Jangan salah obat, ya. Selanjutnya Prof Dodi juga bilang, Pak Hengki, kalau kita bisa terobos namanya Orphan Well Program. Itulah cikal bakalnya shale oil dan shale gas. Apa nih Orphan Well Pak Dodi? Ini beliau mengajarkan ke saya. Orphan Well Program di nodal analysis ini adalah sumur per sumur diberi insentif fiskal split yang berbeda. Oh gitu ya. Bisa Pak. Kita tidak per WK, splitnya itu tidak per wilayah kerja. Di Amerika itu program Orphan Wells itu sumur per sumur diberikan split-split yang berbeda-beda. Ya tentu tidak satu sumur, mungkin 200 sumur, 500, 300 dan sebagainya. Itu adalah yang kanan kiri bawah, ya, cara bagaimana memberikan insentif secara spesifik. Hari ini kita belum susun. Dan mungkin bukan Menteri SDM Arifin Tasrif, mungkin menteri berikutnya, tapi kita harus mulai susun dari hari ini sehingga nanti kementerian berikutnya dan sebagainya, mungkin nggak tahu siapa, bisa melaksanakan ini. Sebagai contoh, Bapak-bapak dan Ibu ya, kenapa tadi semua oil and gas majors itu masuk kembali Indonesia? Karena pada tahun 2017 disusunlah peraturan pemerintah nomor 27 2017. Itu adalah insentif fiskal bagi production sharing contract. Lalu peraturan pemerintah 53 2017 yaitu insentif fiskal untuk gross play. Diberikan investment credit, diberikanlah accelerated depreciation, diberikanlah split yang lebih besar, and so on. 2017, siapa yang memakainya? 2020, Mahakam, PHSS, PHKT, BP, Exxon, dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir secara berkesinambungan, bukan Menteri A, Menteri B, bukan pemerintah A, pemerintah B, tapi berkesinambungan sehingga produksi yang mungkin baru dipikirkan hari ini bisa dibuat regulasinya dan diterapkan 2 tahun, 3 tahun berikutnya. Apabila terjadi, bayangkan Pak, FFPM, tidak cerita cuma no cure no pay, aduh kasihan amat sih. Udah kita bikin WK well by well basis gitu, dengan yang lebih rapi, ya. Produksi insya Allah meningkat, mengambil sisa tadi oil in place yang masih bisa diproduksi. Oke, next. Terakhir saya mau cerita tentang ini. Ini adalah salah satu pencerahan yang kami baru. Next. Bapak-bapak dan Ibu, ya rekan-rekan semua. Bisakah kita jalan mobil dengan karet ban bukan sintetis? Gunakan seluruhnya karet alam. Tidak bisa.
Bisakah Anda pakai baju dengan kapas yang ditanam di seluruh dunia? Tidak bisa. Bisakah kita membuat botol plastik itu menjadi botol kayu misalnya dengan pohon-pohon? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Mobil bisa pindah ke listrik, emisi bisa berkurang. Petrokimia tidak bisa. Bagaimana kamu membuat karet alam segini banyak? Bagaimana kita membuat kapas segini? Bagaimana kita membuat pupuk urea yang datangnya dari gas alam? Tidak bisa. Kami baru menyadari bahwa seluruh pemegang saham, seluruh stakeholder perusahaan oil majors itu berubah. Dengan menyadari tidak bisanya tadi, mereka bolehlah kamu kembangkan Masela, bolehlah kamu kembangkan BP Bintuni, bolehlah kamu kembangkan Saka Kemang Repsol, tapi CO2-nya harus diinjeksi. Terjadilah boom luar biasa, industri persiapan carbon capture storage, carbon capture utilization. Ini akan booming luar biasa. Ini contohnya, yang hijau udah ready untuk dijual kreditnya, CO2 injeksinya. Yang ungu, yaitu Tangguh dan Masela sedang dalam persiapan. Yang kuning nunggu di belakang, sudah berderet-deret tuh. Karena tadi Pak, semua industri sudah yakin tidak akan bisa meninggalkan fosil. Ya, lalu bagaimana Indonesia? Next, Bapak-bapak dan Ibu, luar biasa negara ini. Hari ini kita diberkahi batu bara, sawit, nikel. Yang lampau kita diberkahi surplus minyak bumi dan gas. Tapi ke depan, masa depan Indonesia, sumber daya yang akan kita jual ke depan adalah lokasi penyimpanan CO2 yang sangat luar biasa besar. We are the first and the only country yang mempunyai saline aquifer. Saline aquifer itu yang warna abu-abu, sangat luar biasa besar. Lihat angkanya Limigas di atas sih, 9 miliar ton, tapi yang bawah Rystad maupun Exxon jauh lebih besar, 400 giga ya. Apakah ini kami sebagai penanggung jawab di bidang investasi saat ini sedang dalam pembicaraan perusahaan petrokimia terbesar Amerika pindah dari Texas ke Banten. Loh, di situ nggak ada crude, nggak ada nafta, nggak ada apa-apa. Kenapa pindah? Karena ini harus kita sadari. Karena di utara Banten ada namanya Asri Basin. Asri Basin itu kalau warna abu-abu 2 miliar ton yang warna abu-abu kiri ini tempat penyimpanan CO2. Hanya 30 km dari Cilegon dan Banten. Kalau kita punya industri di situ, CO2-nya bisa diinjeksi. Kenapa ini penting? Satu, tidak mungkin dunia meninggalkan petrokimia. Kedua, tetapi harus petrokimianya diinjeksikan ke bumi CO2-nya. Dan we are one of the country with blessed this natural resource. Ya, next. Lalu bagaimana Kementerian SDM melakukan itu? Ini kami kejar, tekan kerjasama sama Jepang. Next, kita melakukan pertama kali namanya joint crediting mechanism. Mekanisme di mana Jepang membiayai, dilakukanlah injeksi CO2 di daerah Gundi, Jawa Timur. Next, hasilnya bagus. Jadi dari produksi gas yang 70 mm selama 12 tahun yang CO2-nya 21% ini bisa diinjeksikan CO2-nya ke bumi. Next, dilakukanlah kajian oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Monggo FFPM, IAFMI itu masuk ke sini. Karena ada masalah geochemistry. Kalau CO2 masuk, bagaimana, rusak nggak formasinya? Lalu facility study, CO2-nya diinjeksi dengan kompresor dan dimasukkan ke dalam bumi, itu ada namanya facility. Lalu monitor, ini juga nggak sederhana, memonitor supaya CO2 yang udah disimpan nggak keluar lagi ke udara. Ya, dan sebagainya. Hasilnya next, cukup bagus. Ini bisa disimpan malah nambah produksi. Yang merah itu adalah CO2 masuk mendorong gas keluar, bisa disimpan sekitar berapa 3 juta ton, harganya 49 juta dolar, and so on. Jual kredit CO2 yang disimpan dijual kreditnya. Rapat kabinet presiden memutuskan Indonesia masuk
ke perdagangan karbon. Sehingga proyek seperti ini kreditnya dijual di pasar. Jangan di Singapura, di Indonesia. Next. Kami laporkan hari ini Bapak-bapak dan Ibu sudah keluar regulasi peraturan OJK untuk pelaksanaan carbon trading. Inilah bentuknya. This is your future. Ini adalah masa depan FFPM. Jangan ngurus pompa, jangan ngurus vessel, jangan ngurus heat exchanger, jangan ngurus kompresor saja. Tapi mulai masuklah ke carbon trading, ya. Yang bagian atas itu adalah primary market, tanggung jawab kita sebagai pemain. Itu adalah primary market. Jadi Jakarta Stock Exchange berbeda dengan jualan saham perusahaan. Kalau di jualan saham perusahaan, primary market dilakukan juga oleh Jakarta Stock Exchange. Mereka melakukan due diligence financial, legal, commercial, bikin prospektus lah gitu ya, taunya memasarkan di IDX. Tetapi kalau carbon market, mereka menyerahkan yang ada di dalam ruangan ini. Mereka menyerahkan ke kita. Primary market up to you Pak Hengki. Saya hanya simpen sertifikatnya, saya taruh di KSEI, custodian, dagang, jung, harganya terserah. Tapi kreditnya ini laku atau tidak laku, murah atau mahal, bukan tanggung jawab IDX. Tanggung jawab IAFMI. Oke, next. Lalu bagaimana kami? Bagaimana caranya supaya laku nih? Ini yang sedang kita lakukan hari ini. Untuk laku carbon capture di Gundi, di Sukowati, di Bintuni, di Masela, di Sakakemang, kita harus menggunakan standar yang disebut Verra Standard. Lalu bagaimana Verra Standard ini menjadi SRN, sertifikat registrasi nasional melalui namanya Badan Standarisasi Nasional. Apakah ada standarnya? Ini sebelah kiri. Bapak-bapak dan Ibu, saya mohon kepada semua perusahaan di sini, mulailah nunjuk satu orang ahli yang muda untuk belajar ini. It will be the biggest business in the future. Next. Ya, ringkasannya saya kira itu. Next. Kepada seluruh peserta FFPM dan anggota IAFMI yang kami hormati dan juga sekalian lapor, hari ini dari kacamata kami berbeda dari 2019. Investasi di industri migas akan luar biasa booming. Mungkin sudah terasa, tapi mungkin pada hari ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi. Satu, kedua, marilah kita ke Indonesia Timur. Ya, tidak tentu hanya di Indonesia Barat. Belajarlah tentang MNK. Di situ ada infrastruktur yang sangat banyak yang diperlukan. Lalu juga belajarlah tentang migas konvensional yang sifatnya adalah nodal analysis, meningkatkan produksi well by well. Dan terakhir, please capture the business in carbon capture. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tetap berada di tempat. Bapak, mohon izin karena kami ingin mengundang Bapak Taufik Aditya Warman selaku Ketua Umum IAFMI berkenan untuk memberikan memento apresiasi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih karena telah berkenan untuk menerima memento apresiasi Bapak Triharyo Indrawan Susilo selaku Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur. Mohon izin, kami sekali lagi mengundang dengan hormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berkenan untuk melakukan sesi foto bersama lagi di atas panggung didampingi oleh Bapak Taufik Aditya Warman, Ketua Umum IAFMI, Bapak Wahyu Wibowo Jasmari, Deputi Eksploitasi SKK Migas, Bapak Triharyo Indrawan Susilo, Staf Sus Menteri Bidang Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur,
Bapak Nur Arifin Muhammad, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Bumi dan Minyak dan Gas Bumi. Kemudian Bapak Andi Palkar, Ketua Panitia, dan para sponsor Emerald, PT Pertamina EP, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Trakindo Utama. Kami mohon berkenan kembali melakukan sesi foto bersama di atas panggung. Terima kasih. Mohon izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan untuk meninjau exhibition tour didampingi oleh bapak-bapak yang terhormat. Kami silakan. Ya, monggo. Dan seluruh hadirin yang berbahagia, kami silakan berkenan untuk menyaksikan video dan tetap berada di dalam ruangan. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh hadirin berada di dalam ruangan terlebih dahulu menyaksikan video. Terima kasih. In 2024, Pertamina's aspiration have been set to become leading global energy company with market valuation of $100 billion. Integrating value chain should be done in every Pertamina's business line, such as refining and petrochemical, which have to be Southeast Asia refineries leader and Indonesia petrochemicals leader. Refining and petrochemical Pertamina subholding establishment should be done to meet flexible, agile, profitable and independent organization by transforming Refinery Directorate and Refining and Petrochemical Mega Project Directorate to Refining and Petrochemical Company is named Kilang Pertamina International. Kilang Pertamina International, which has been established in November 13, 2017. The company had two subsidiaries, PT Kilang Pertamina Balikpapan and Pertamina Rosneft Pengolahan and Petrokimia. Kilang Pertamina International have a vision as a world-class oil refinery and petrochemical company by doing mission, running oil and petrochemical refinery business professionally and internationally with strong economic principles and environmentally friendly. Kilang Pertamina International operation focuses on managing end-to-end of oil and petrochemical refinery business. From crude oil procurement, refinery operation, product commercialization, including development of the project infrastructure. Kilang Pertamina International operates 9 refineries with total installed capacity of around 1 million barrels per day. In order to continuously increase the refinery profitability, Kilang Pertamina International is currently carrying out multiple strategic initiatives
comprised of crude and product optimization, inventory management, energy efficiency, reliability improvement, In addition to thus initiated, Kilang Pertamina International also carries out the development of the project infrastructure, where there are adjustments to meet the objectives that have been set. The objectives are to maximize gasoline products, minimize diesel products, as well as to minimize capital expenditure. To increase the refinery performance, besides developing current refineries, Kilang Pertamina International is also building a grassroots refinery in Tuban. Kilang Pertamina International strengthening HSSE culture in all operation area to reduce the number of accidents, covers all aspects on an ongoing basis, from systems, worker competencies, and technology that supports job execution. As harmony with the environment, Kilang Pertamina International strives to pay attention to the surrounding environment through various corporate social responsibility activities. Inilah kisah dari sebuah rumah yang bernama Trakindo. Rumah yang didirikan oleh Bapak Ahmad Hadiat Kismet Hamami, seorang perwira angkatan laut yang berjiwa patriot dan sangat mencintai tanah air Indonesia. Dengan semangat dan cita-cita mulianya, menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi rakyat Indonesia. Trakindo berdiri sebagai perusahaan penyedia solusi alat berat terbaik kelas dunia di bidang pertambangan, konstruksi, kehutanan, pertanian dan perkebunan, energi, serta transportasi. Trakindo selalu siap memberikan solusi terpadu dan terbaik bagi para pelanggan dalam usaha membangun Indonesia.